Sobat Risalah Muslimun, alhamdulillah kali ini kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan doa khusus dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Doa khusus menyambut Ramadan ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, doa yang dirangkaikan dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian yang keduanya adalah hadis yang menerangkan doanya itu tidak dirangkaikan dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Mari kita bahas dulu hadis-hadis yang menerangkan doa yang dirangkaikan dengan bulan Rajab serta bulan Sya'ban. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi SAW apabila masuk bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan berkahilah kami pada bulan Ramadan. Wa kana lailatul jum'ati gharra'u wa yaumaha azhar. Dan beliau berkata, malam Jumat itu indah dan siang harinya bercahaya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain diterangkan dengan redaksi, apabila masuk bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan izinkanlah kami untuk menemui bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Al-Bazzar, At-Tabrani, Al-Baihaqi, Ibnu Asakir, juga Al-Munziri, serta banyak yang lainnya. Meski diriwayatkan oleh banyak mukharrij atau para pencatat hadis, namun semua jalur periwayatan hadis itu melalui seorang perawi yang bernama Zaidah bin Abu Ar-Ruqad. Ia menerima dari rawi Ziyad bin Abdullah An-Numairi. Dengan demikian, hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis gharib mutlak atau benar-benar tunggal. Dan tentu saja hadis di atas itu dhaif disebabkan kedhaifan rawi tadi. Nah, kemudian hadis ini ditetapkan kedhaifannya karena perawinya yang tadi disebut adalah Zaidah bin Abu Ar-Ruqad dan Ziyad bin Abdullah An-Numairi. Mari kita lihat bagaimana pandangan para imam hadis, para ahli hadis tentang rawi yang bernama Zaidah bin Abu Ar-Ruqad ini. Imam Al-Bukhari berkata bahwa dia itu adalah mungkarul hadis. Abu Daud berkata, saya tidak mengenal khobarnya. Lalu Imam An-Nasai berkata, saya tidak tahu siapa dia. Dan Imam Al-Zahabi berkata, dia adalah dhaif. Kemudian perawi yang kedua, yaitu Ziyad bin Abdullah An-Numairi. Ibnu Ma'in berkata, pada hadisnya terdapat kedhaifan. Abu Hatim mengatakan, hadisnya dicatat dan tidak dapat digunakan hujjah. Abu Ubaid Al-Ajiri berkata, saya bertanya kepada Abu Dawud tentang Ziyad tadi. Beliau mendhaifkannya. Lalu Ibnu Hibban berkata, dia itu keliru. Mari kita lihat perkataan Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab Ad-Du'afa. Dan ia berkata dia itu atau Ziyad itu mungkarul hadis. Meriwayatkan dari Anas sesuatu yang tidak menyerupai hadis para perawi thiqat. Dia itu ditinggalkan oleh Ibnu Ma'in. Maka kesimpulannya, hadis-hadis yang berkaitan dengan doa menyambut Ramadan yang dirangkaikan dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kedudukannya dhaif. Maka tidak dapat dijadikan hujjah untuk pengamalan. Tidak boleh diamalkan. Kedua, doa yang tidak dirangkaikan dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kalau tadi yang pertama, doa-doa yang dirangkaikan dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, yang kedua ini adalah tidak dirangkaikan. Mari kita lihat, doa khusus menyambut bulan Ramadan yang populer di sebagian kaum muslimin adalah Allahumma sallimni li Ramadhana wa sallim Ramadhana li wa sallimhu minni. Ya Allah, selamatkan aku dari penyakit dan uzur lain demi ibadah bulan Ramadan. Selamatkanlah penampakan hilal Ramadan untukku, dan selamatkanlah aku dari maksiat di bulan Ramadan. Ternyata redaksi ini tidak bisa diverifikasi sumber asalnya dari mana. Adapun redaksi yang ditemukan sumber dan periwayatannya adalah Allahumma sallimni li Ramadhana wa sallim Ramadhana li wa tasallamhu li muqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah aku untuk Ramadan dan selamatkan Ramadan untukku, dan terimalah ia untukku sebagai amal yang diterima. Hadis riwayat Ad-Dailami.
Sahabat Risalah Al-Muslimun, dalam penelusuran Ibnu Hajar, redaksi hadis versi Ad-Dailami itu yang lengkap adalah sebagai berikut. Dari Ubadah bin As-Samit, ia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami beberapa kalimat apabila datang bulan Ramadan, agar salah seorang di antara kami mengucapkan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu li minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah aku untuk Ramadan dan selamatkan Ramadan untukku, dan terimalah ia dariku sebagai amal yang diterima. Sementara At-Tabrani meriwayatkan dengan redaksi dari Ubadah bin As-Samit, ia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami beberapa kalimat apabila datang bulan Ramadan, agar salah seorang dari kami mengucapkan doa, Allahumma sallimni min Ramadana wa sallim Ramadana li wa tasallamhu li minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkan aku dari Ramadan dan selamatkan Ramadan untukku, dan terimalah ia dariku sebagai amal yang diterima. Ini riwayat At-Tabrani. Abdul Karim bin Muhammad Al-Qazwini meriwayatkan pula dengan redaksi dari Ubadah bin As-Samit, ia berkata, Nabi SAW apabila datang bulan Ramadan mengajarkan kepada kami agar kami mengucapkan doa, Allahumma sallimna li Ramadana wa sallim Ramadana minna wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah kami untuk Ramadan dan selamatkanlah Ramadan dari kami, dan terimalah ia dari kami sebagai amal yang diterima. Imam Ad-Dhahabi dalam menjelaskan rawi Ibnu Syaghabah Abu Al-Qasim Abdul Malik bin Ali bin Khalaf mencantumkan hadis tersebut dengan redaksi dari Ubadah bin As-Samit, ia berkata, Nabi SAW mengajarkan kepada kami beberapa kalimat apabila datang bulan Ramadan, ia berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah aku untuk Ramadan dan selamatkanlah Ramadan untukku, dan terimalah ia dariku sebagai amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Syaghabah Abu Al-Qasim. Sahabat Ram, meski diriwayatkan oleh beberapa mukharrij atau para pencatat dan periwayat hadis dengan redaksi yang berbeda-beda, namun semua jalur periwayatan hadis ini melalui seorang rawi yang populer disebut Abu Ja'far Ar-Razi, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dari Saleh bin Kaisan, dari Ubadah bin As-Samit. Maka dengan demikian, hadis di atas dikategorikan sebagai hadis gharib mutlak atau benar-benar tunggal. Hadis di atas didhaifkan disebabkan karena perawi Abu Ja'far Ar-Razi tadi yang nama aslinya adalah Isa bin Abu Isa Mahan. Dia didhaifkan oleh para ahli hadis, antara lain Al-Fallas berkata, dia itu buruk hafalannya. Abu Zur'ah berkata, dia sering ragu-ragu dalam meriwayatkan. Mari kita lihat penilaian Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Beliau berkata, sanadnya dhaif karena kedhaifan Abu Ja'far Ar-Razi tadi, yang namanya Isa bin Mahan. Sedangkan Ibnu Al-Madini berkata, dia itu rusak hafalannya. Yahya bin Ma'in berkata, dia keliru. Sedangkan Imam Ahmad berkata, dia tidak kuat dalam hadis. Abu Zur'ah berkata, dia itu banyak waham atau banyak ragu-ragu dalam meriwayatkan. Ibnu Hibban berkata, dia menyendiri dengan riwayat-riwayat mungkar walaupun dari rawi-rawi masyhur. Lebih lanjut, Ibnu Hibban mengatakan, dia itu rawi hadis Anas yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidak henti-hentinya kunut pada sholat subuh hingga meninggal dunia. Baik, sahabat Risalah Al-Muslimun, kesimpulannya, pertama, hadis yang berkaitan dengan doa menyambut Ramadan tanpa dikaitkan, tanpa dirangkaikan dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kedudukannya dhaif dan tidak dapat dijadikan hujjah untuk amalan. Yang kedua, ini poinnya, menyambut kedatangan bulan Ramadan itu tidak disyariatkan berdoa secara khusus. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.